Halo semuanya, perkenalkan nama saya Soraman Sutanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester komunikasi data. Di sini ada daftar isi, lalu yang pertama pendahuluan di halaman 3, dasar teori halaman 4, dan pembahasan halaman 7. Di pembahasan ini adalah soal-soal yang diberikan untuk UTS komunikasi data. Yang pertama ada jenis sinyal yang digunakan, yang kedua adalah media transmisi data beserta isinya, yang ketiga perangkat dalam komunikasi data, yang keempat gangguan dalam transmisi data, lalu ada penutup. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Komunikasi data merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era modern. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, terhubung secara global, komunikasi data berperan sebagai infrastruktur fundamental bagi sistem layanan yang menunjang aktivitas manusia, mulai dari interaksi pribadi, sistem kendali industri, hingga transaksi bisnis skala internasional. Secara umum, komunikasi data dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi digital dalam bentuk data antara dua atau lebih perangkat elektronik melalui media transmisi tertentu dengan bantuan sinyal sebagai pembawa informasi. Proses ini memungkinkan pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya secara cepat, efisien, dan akurat, sehingga memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis teknologi untuk berfungsi secara optimal. Dalam implementasinya, sistem komunikasi data melibatkan sejumlah komponen utama yang saling berkaitan dan menentukan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi jenis sinyal yang digunakan, baik analog maupun digital, media transmisi yang menjadi jalur fisik atau nekra kabel bagi data, perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai perantara dan pengolah data, serta potensi gangguan atau noise yang dapat mempengaruhi integritas dan keandalan data yang dikirimkan. Ada pemahaman yang komprehensif terhadap keempat aspek tersebut sangat penting untuk merancang dan mengelola sistem komunikasi data yang handal dan mampu memenuhi kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks di berbagai sektor. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi data telah mengalami transformasi signifikan. Sistem komunikasi yang sebelumnya banyak mengandalkan sinyal analog kini telah bergeser dan menggunakan sinyal digital yang menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, bandwidth, koreksi kesalahan, dan keamanan data. Selain itu, media transmisi yang digunakan juga semakin beragam. Media kabel dari Twisper, koaksial, dan serat optik digunakan untuk komunikasi dengan kebutuhan bandwidth besar dan keamanan tinggi. Sementara jaringan kabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler, misalnya 4G atau 5G, menawarkan fleksibilitas dan mobilitas dalam pertukaran data. Perangkat keras komunikasi pun berkembang pesat mulai dari modem, router, switch, hingga perangkat endpoint seperti komputer, ponsel pintar, dan server cloud. Seluruh komponen ini dirancang untuk mendukung permintaan akan kecepatan transmisi yang tinggi, kapasitas besar, serta sistem keamanan yang dapat melindungi data dari ancaman eksternal. Lebih dari sekadar proses pertukaran data, komunikasi data juga mencakup aspek keandalan atau reliability, kecepatan atau speed, dan keamanan atau security. Dalam konteks operasional bisnis, kualitas komunikasi data yang buruk dapat menyebabkan gangguan besar seperti kehilangan data penting, kesalahan dalam proses produksi, hingga keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar teori komunikasi data sangatlah esensial sebagai fondasi untuk mengembangkan sistem komunikasi data yang lebih efisien, aman, dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Makalah ini disusun untuk membahas secara sistematis dan mendalam keempat aspek utama dalam sistem komunikasi data. Pembahasan akan difokuskan pada satu jenis sinyal yang digunakan dalam komunikasi data, baik analog maupun digital, beserta karakteristik dan aplikasinya. Yang kedua, media transmisi data, mencakup media berkabel maupun nikrat kabel, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perangkat keras yang berperan dalam sistem komunikasi data, serta
Yang keempat, gangguan atau intervensi yang dapat terjadi dalam proses transmisi data dan dampaknya terhadap kualitas komunikasi. Lalu ini masuk ke dasar teori. Menurut William Stallings, komunikasi data merupakan proses pertukaran data antara dua entitas melalui suatu media transmisi tertentu. Dalam sistem ini dapat 6 komponen utama yang terlibat, yaitu sumber data atau yang menghasilkan data dan yang akan dikirim, lalu pengirim itu adalah transmitter yang mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan, lalu sinyal representasi data dalam bentuk gelombang atau pulsa, lalu ada media transmisi, saluran fisik atau nekra kabel digunakan untuk membawa sinyal, lalu penerima receiver yang menangkap dan mengubah kembali sinyal menjadi data, lalu serta tujuan itu destination yang menerima data akhir. Proses komunikasi data berlangsung melalui beberapa tahapan penting. Data yang dihasilkan oleh sumber terlebih dahulu dikodekan menjadi sinyal oleh perangkat pengirim sinyal. Sinyal ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi menuju penerima. Di sisi penerima, sinyal tersebut dikodekan kembali menjadi data yang dapat dimengerti oleh sistem tujuan. Selama proses ini, dilakukan berbagai teknik penting, seperti modulasi untuk mengubah karakteristik sinyal agar sesuai dengan media transmisi, lalu encoding untuk menyusun data, memformat yang dapat diproses secara efisien, serta pengendalian kesalahan atau error control, guna memastikan integritas data tetap terjaga meskipun terjadi gangguan atau gangguan transmisi. Dengan pemahaman struktur dan mekanisme kinerja ini, komunikasi data dapat dirancang agar beroperasi secara efektif dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi jaringan dan kebutuhan sistem informasi modern. Dalam sistem komunikasi data, sinyal yang digunakan untuk mentransmisikan informasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal yang berbentuk gelombang kontinu dengan nilai yang dapat berubah secara bertahap dan tidak terbatas dalam rentang tertentu. Perubahan nilai ini menggambarkan variasi informasi secara langsung. Contohnya umum dari penggunaan sinyal analog dapat ditemukan dalam siaran radio AM atau FM dan televisi konvensional. Namun, sinyal analog memiliki kelemahan utama, yaitu rentan terhadap gangguan dan degradasi kualitas, terutama ketika dikirim dalam jarak jauh atau melebihi media yang terpapar interferensi dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, sinyal digital tersusun dari pulsa-pulsa diskrit yang merepresentasikan data dalam bentuk bilangan biner, yaitu kombinasi antara angka 0 dan 1. Setiap pulsa mewakili satu bit informasi, sehingga sinyal digital sangat cocok digunakan dalam sistem komunikasi modern yang membutuhkan keandalan dan efisiensi tinggi. Teknologi jaringan komputer, internet, komunikasi seluler, dan sistem transmisi data berbasis protokol digital secara umum menggunakan sinyal digital karena kemampuannya dalam mengurangi kesalahan transmisi dan mempermudah proses pemrosesan data. Untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat analog dan digital, diperlukan alat konversi seperti modem atau modulator demodulator yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi analog untuk ditransmisikan dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi digital agar dapat diproses oleh perangkat digital. Lalu ada media transmisi merupakan jalur atau saluran yang digunakan untuk mengantarkan sinyal dari pengirim ke penerima dalam suatu sistem komunikasi data menurut Forouza. Media transmisi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu guide media atau media terpandu atau terarah, dan unguided media atau media tidak terpandu atau tidak terarah. Media unguided media guide adalah media transmisi yang menyalurkan sinyal melalui jalur fisik tertentu, seperti kabel atau serat. Contoh dari media guide antara lain kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Kabel twisted pair umumnya digunakan dalam sistem telepon dan jaringan lokal atau LAN karena biaya yang relatif rendah dan kemudahan instalasi kabel koaksial yang memiliki pelindung ekstra terhadap gangguan elektromagnetik.
banyak digunakan dalam layanan televisi kabel dan sistem jaringan broadband. Sementara itu, serat optik merupakan media transmisi dengan performa terbaik karena kemampuannya mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jarak jauh, serta ketahanan tinggi terhadap interferensi elektromagnetik. Serat optik menggunakan cahaya sebagai pembawa data sehingga mampu menyediakan bandwidth yang sangat besar dan mendukung transmisi data dengan keandalan tinggi. Sebaliknya, media unguided tidak menggunakan jalur fisik melainkan mengandalkan propagasi sinyal melalui atmosfer atau benda ruang bebas. Media ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar inframerah sebagai sarana transmisi. Unguided media umumnya digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti komunikasi satelit, jaringan Wi-Fi, Bluetooth, serta sistem kendali jarak dekat seperti remote control dan sensor inframerah.